Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sekarang kita akan membahas tentang pelajaran akuntansi. Nah, pada di kelas 11 kita sudah membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, apa-apa saja yang ada siklus akuntansinya pada perusahaan jasa adalah yang pertama adalah tahap pencatatan, kemudian adalah tahap pengiktisaran, kemudian adalah tahap pelaporan. Tahap pencatatan terdiri dari jurnal umum, buku besar, dan karakteristik dan sumber pencatatan. Apa-apa saja sumber pencatatan itu terdiri dari yang diambil dari kwitansi, faktur, nota, cek, memo. Ini juga sudah dijelaskan di kelas 11. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran adalah terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, untuk neraca saldo juga sudah dijelaskan di kelas 11. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Selanjutnya, neraca saldo sudah dijelaskan. Saya langsung menuju ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian adalah pencatatan pada akhir periode akuntansi yang mana terdapat akun-akun yang harus disesuaikan agar menggambarkan kondisi sebenarnya. Ada 7 akun-akun yang biasanya disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Piutang pendapatan. 4. Utang beban. 5. Penyusutan aset tetap. 6. Pemakaian perlengkapan. 7. Piutang tidak tertagih. Ini biasanya jurnal penyesuaian disesuaikan pada akhir periode akuntansi, biasanya tanggal 31 Desember. Itu jurnal penyesuaian dibuat 1 tahun sekali. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai aset, pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contoh, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan lain-lain. Contoh soal. Pada tanggal 1 Agustus 2017 dibayar sewa gedung untuk masa 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Sebesar 24 juta. Ada 2 cara dalam pencatatan di jurnal umum. Nah, di jurnal penyesuaian juga ada 2 cara. Yang pertama adalah jika transaksi dicatat sebagai aset, pencatatan di jurnal umumnya adalah tanggal 1 Agustus sewa dibayar di muka di debit atau bisa juga disebut debit, kas di kredit. Nah, maka pencatatan dalam jurnal penyesuaian adalah tanggal 31 Desember, beban sewa gedung 5 juta, sewa dibayar di muka 5 juta. Pencatatan dalam jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Ingat ya, tanggal 31 Desember. Cara menghitungnya, diketahui akhir periode akuntansi 31 Desember 2017. Sehingga sewa gedung yang telah menjadi beban adalah sewa gedung bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2017 atau sebanyak 5 bulan. Jadi cara menghitungnya 5 bulan dibagi 24 bulan dikali 24 juta sama dengan 5 juta. Ini mohon maaf tadi salah ketik, seharusnya ini 24 bulan ya. Nanti tolong diperbaiki. Ini sebesar 24 bulan. Nah, makanya dapatnya adalah 5 juta.
tepatnya adalah 5 juta. Yang kurang paham silakan ditanyakan. Dan kedua, jika transaksi dicatat sebagai beban, maka pencatatan jurnal umumnya adalah tanggal 1 Agustus, beban sewa gedung sebesar 24 juta, kas di kredit 24 juta. Beban sewa gedung di debit sebesar 24 juta, kas di kredit sebesar 24 juta. Maka pencatatan dalam jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember, sewa dibayar di muka 19 juta, beban sewa gedung 19 juta. Cara menghitungnya, tentukan terlebih dahulu bagian dari nilai sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi. Yang belum menjadi beban adalah sewa bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember 2018. Karena 2 tahun ya. Dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli tahun 2019, 19 bulan. Maka cara menghitungnya 19 dibagi 24 dikali 24 juta sama dengan 19 juta. Silakan yang kurang paham tanyakan lewat WA saja ya. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.